Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar juga hamba dan utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, karena perbuatan tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan dalam agama. Wa nabidatin dalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kekeliruan, kesesatan. Wa dalam final, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, Ramadan, iya Ramadan saudaraku, yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, adalah hari-hari yang paling mulia bagi setiap muslim. Andai saja ada jenazah di saat ini dihidupkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan memilih satu hari agar mereka kembali ke dunia lalu meninggal lagi, maka niscaya mereka akan memilih Ramadan. Sebagian ulama salaf, umat-umat yang saleh sebelum kita, mereka 6 bulan berturut-turut selepas Idul Fitri, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar amalan khusus yang mereka kerjakan di bulan Ramadan, dan mereka tidak memohon di bulan-bulan lainnya, agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 6 bulan tersisa menjelang Ramadan, mereka memohon agar bisa meraih dan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Ramadan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan, di mana agar setiap muslim dan muslimah yang lalai, yang jauh dari Allah, untuk segera kembali kepada Allah. Yang sudah dekat dengan Allah, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa ruginya di bulan yang mulia ini, seluruh umat Islam di muka bumi ini tidak terkecuali akan berusaha kembali kepada Tuhannya. Di siang hari mereka puasa, melaksanakan ketaatan-ketaatan,
baik itu puasa, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menghadiri majlis ilmu, dan terus saja berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan, karena mereka tahu banyak hal yang bisa membatalkan puasa mereka kalau mereka melakukan hal-hal yang haram tersebut. Maka kalau ada orang di saat ini masih saja lalai, tentu saja dia termasuk manusia yang paling rugi di muka bumi ini. Seorang penyair menyebutkan syairnya yang menarik untuk kita renungi bersama-sama. Dia mengatakan, ya dzalladzi ma qafahu dzunubu fi rajabin, wahai orang-orang yang tidak cukup terus saja berbuat dosa di bulan Rajab. Laqad adalla hatta asa rabbahu fi syahri sya'banin, dan terus saja masih berdosa kepada Tuhannya di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrus shaumi ba'dahuma, ketahuilah telah datang kepadamu sekarang bulan puasa yang datang setelah 2 bulan tersebut. Fala tusirruhu aidan syahra isyani, maka jangan kamu isi bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini dengan dosa-dosa dan pelanggaran. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan, dan banyaklah membaca Al-Quran, kembali kepada isi-isinya, merenungi makna-maknanya, menerapkan hukumnya, dan bertasbihlah. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'an, karena sungguhnya Ramadan adalah bulan untuk bertasbih dan sibuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Kam kunta ta'rifu mimman sama salafa, bukankah kamu telah mengetahui banyak orang yang pernah berpuasa denganmu sebelumnya? Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwanin, dari kerabat, tetangga, dan juga saudara-saudara. Afnahumul mautu wastabqaqa ba'dahuma hayya, sesungguhnya mati telah merenggut mereka dan telah membiarkan engkau untuk memberikan kesempatan waktumu untuk hidup beberapa saat. Fama aqrabul qasi minad dani, maka ketahuilah orang yang mati itu sangat dekat dengan orang yang masih hidup. Saudaraku seiman, kalau seandainya Ramadan saja tidak bisa membuat kita kembali kepada Sang Pencipta Allah, kira-kira kapan? Kalau Ramadan saja tidak bisa membuat kita lebih saleh, lebih saleha, lebih menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, lebih patuh dan berusaha meninggalkan semua kemaksiatan, lalu kapan kita akan kembali kepada Allah? Rugilah orang yang tetap saja punya ibadah yang standar. Harusnya dia selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di saat kuantitas ibadah itu ada yang diizinkan oleh syariat. Dan sangat rugi kalau orang yang terus terpuruk dalam keimanannya, padahal sebenarnya Ramadan telah datang dan memberikan kesempatan dia untuk itu. Ingat saudaraku seiman, semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Allah berfirman dalam satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran dalam surah yang masyhur, surah Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti diperlihatkan dan dia akan dapat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti diperlihatkan dan akan dihukum dia. Begitu juga teman-teman sekalian, berapa banyak kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Berapa banyak dari orang-orang saleh yang telah Allah selamatkan dan mereka berbahagia sekarang. Dan berapa banyak orang-orang yang durhaka dan membangkang, Allah binasakan mereka. Bukankah kita bisa melihat bagaimana Fir'aun tersisa sekarang hanya muminya saja, dan piramida-piramida yang dulu dibanggakan dan disombongkan hanya menjadi museum. Dan juga mana perkataan dia yang lantang, dia punya teriakan di depan kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Habis, sirna dengan waktu. Dan bukankah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam yang diperangi oleh Fir'aun di masa itu justru sampai sekarang dan sampai menjelang hari kiamat akan dikenang dan namanya harum, serta Allah memberikan kemenangan kepadanya. Mana Qarun dengan sombongnya dari harta yang menumpuk dan melimpah? Mana Abu Jahal? Mana Abu Lahab? Mana Umayyah bin Khalaf? Dan mana orang-orang kafir yang dulu membangkang kepada Allah? Mana mereka sekarang? Tidak terdengar suaranya, tidak terkenang lagi hidupnya, tidak terlihat lagi harta dan jabatannya. Mana jeritan Bilal yang tadinya kesakitan pada saat ditimpa dengan batu panas oleh Umayyah bin Khalaf? Sekarang sudah tidak diingat lagi. Bilal pun sudah melupakannya. Mana Khabbab bin Arad, seorang sahabat Nabi yang bolong
dari tulang belakang, seluruh tulang belakangnya bolong karena ditimpa atau ditekan dengan besi panas. Dan akhirnya dia kesakitan bertahun-tahun. Mana jeritan Hamzah radhiyallahu anhum ajma'in pada saat dimutilasi di perang Uhud, dipotong hidungnya, dibelah dadanya. Semua itu sirna dan hanya sesaat saja. Orang-orang yang beriman dan patuh kepada Allah beruntung meraih balasan dari apa yang telah mereka lakukan, dan orang-orang yang kafir mereka hancur dan binasa tanpa ada sedikit pun yang tersisa bagi mereka. Nabi SAW mengingatkan kita agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beruntunglah orang yang engah dan sadar dengan masalah ini. Beliau bersabda dalam hadis yang masyhur riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Siapa yang sadar, siapa yang segera, maka dia akan mendapatkan tujuannya. Dan ketahuilah, maksudnya segera taubat, segera kembali kepada Allah, segera membenahi diri, segera hijrah, ya. Maka dia akan mendapatkan segera balasan tempat tinggal yang tinggi. Dan ketahuilah, balasan Allah adalah surga, dan surga itu sangat mahal. Saudaraku seiman, Allah telah memberitahukan kepada kita dalam banyak ayat Al-Quran bagaimana penyesalan-penyesalan orang yang tidak mau kembali kepadanya di saat mereka menghadapi sakaratil maut. Dan jangan sampai salah seorang di antara kita menjadi orang-orang ini. Allah menggambarkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan nanti akan ada orang-orang pada saat meninggal mengatakan, alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal saleh untuk semasa hidupku. Begitu pula di dalam surah Al-Ahzab ayat 66, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, mereka sambil berkata, alangkah baiknya jika dahulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 29, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima buku mereka dengan tangan kiri mereka karena banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan, maka mereka berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu tentang hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai andai saja kematian itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Maksudnya tidak ada lagi kebangkitan dan hisab. Ma agna anni maliyah, sungguh hartaku sama sekali tidak bermanfaat dan menolongku. Halaka anni sultaniyah, sungguh telah hilang semua kekuasaanku. Di saat kita meninggal, saudaraku seiman, Nabi SAW sudah menyampaikan dalam sabdanya, sadarlah, renungilah, jadikan sebagai prinsip hidup. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Serta akan pulang 2, keluarga dan hartanya akan pulang. Istri kita akan pulang dan bisa menikah dengan orang lain. Anak-anak kita pulang, kemudian beraktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Teman-teman, sejawat, kerabat, tetangga, semua akan kembali. Dan tertinggal bersama dia adalah amalnya, yang selama ini dilalaikan. Azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, tapi diabaikan. Meeting, sibuk dengan uang miliaran yang dikejar dunia, yang kalau dia meninggal hanya akan jadi warisan. Sibuk dengan mengejar jabatan, toh juga kalau meninggal tidak akan lagi dikenang. Paling lama sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Selebihnya sudah tidak ada lagi yang mengenang dia. Berapa banyak raja-raja sebelum kita, orang-orang kaya, memiliki kelebihan paras wajah dan fisik, tidak dikenang lagi mereka karena semuanya sudah habis. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Di dalam ayat yang lain yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang penyesalan-penyesalan yang terjadi.
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha, kadzalika najzi kulla kafur." Bagi orang-orang kafir neraka jahanam, maka tidak dibinasakan mereka di dalamnya sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat durhaka. Lalu Allah bilang lanjutannya, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka di dalam neraka itu berkata sambil teriak-teriak. Teriakan mereka adalah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini agar kami kembali di dunia untuk mengerjakan perbuatan yang baik selain daripada yang pernah kami kerjakan dari pembangkangan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan umur yang cukup untukmu dan telah datang kepadamu banyak peringatan-peringatan. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah siksa ini dan tidak akan pernah ada yang bisa menolong kalian. Saudaraku seiman, orang-orang yang masuk neraka nanti akan penuh dengan penyesalan. Orang-orang yang disiksa di kubur akan penuh dengan penyesalan. Mereka berharap bisa kembali ke dunia hanya sujud sekali saja untuk ibadah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah melewati kuburan, lalu memberhentikan para sahabat dan berkata kepada mereka, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksud demi Allah, sungguh pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan tersebut, lebih mencintai 2 rakaat solat yang sempat kalian kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saja saudaraku seiman sekarang orang-orang mati dihidupkan kembali, maka pastikan mereka kalau diberikan kesempatan hidup sesaat saja, mereka tidak akan pernah lagi kembali ke makanan favorit mereka. Tidak akan lagi mereka ingin kembali kumpul dengan kerabat mereka. Tidak akan lagi mereka kembali untuk bekerja dan mengejar jabatan. Tidak akan kembali lagi untuk meeting yang miliaran. Tapi mereka berharap waktu-waktu detik yang Allah berikan kesempatan hidup itu digunakan untuk sujud sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sempat beristighfar dan membaca beberapa ayat Al-Quran, untuk sempat bersedekah dari harta-harta mereka. Sebelum semua itu terlambat, maka jangan disia-siakan. Saudaraku seiman, dalam ayat yang lain, ayat yang sangat mulia dalam surah Al-Mu'minun, ini ayat-ayat yang perlu kita renungi bersama-sama, ayat 103 sampai 111. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum naru wa hum fiha kalihun." Artinya adalah, dan siapa yang ringan timbangan amal solehnya pada hari kiamat, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka dan pasti mereka akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Dan juga nanti neraka jahanam akan membakar wajah-wajah mereka dan di dalamnya mereka dalam kondisi cacat. Lalu Allah bilang, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku, kata Allah, telah dibacakan kepada kalian, didengarkan dalam khutbah Jumat seperti ini, di pengajian-pengajian, di media-media, buku-buku agama tersebar, Al-Quran terjemahan juga sudah tersebar di mana-mana. Bukankah Allah mengatakan ayat-ayatku telah sampai kepada kalian dan dibacakan, tapi kalian mendustakannya? Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Maka mereka mengatakan, kami dikuasai oleh kejahatan-kejahatan dan hawa nafsu kami, maka kami termasuk orang-orang sesat. Lalu mereka bilang, Allah ceritakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Maka mereka mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari api neraka ini. Kalau kami masih kembali juga dalam pelanggaran, kelalaian dan maksiat, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan pernah berbicara kepadaku. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya kalian dulu pernah melihat ada di antara hamba-hambaku yang sibuk ibadah, sibuk berdoa. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami dan kasihani kami, karena sungguhnya Engkau zat yang maha pengasih. Fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kemudian kalian mengolok-olok mereka
sampai kalian lupa untuk mengingatku, kata Allah, dan kalian termasuk orang yang selalu menertawakan mereka. Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka pada hari ini, di hari kiamat nanti, kata Allah, aku membalas mereka dengan surga terhadap kesabaran mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah atau sebuah riwayat mengatakan, tafsir daripada ayat ini, sesungguhnya ahli neraka akan memanggil para malaikat karena mereka disiksa selama 24 jam, tidak ada lagi kematian, non-stop siksaan. Andai saja ada pencuri di jalan sana, kemudian ditangkap oleh masyarakat dan digebukin, pada saat dia mati karena digebukin oleh orang atau dipukulin, maka setelah mati orang tidak akan pukul lagi karena semua orang tahu dia sudah tidak rasakan sakit. Tapi di neraka, teman-teman sekalian, tidak ada lagi kematian. Setiap saat kita merasakan pedihnya, tubuhnya orang neraka terbakar, luka semuanya, cacat, kemudian Allah kembalikan utuh, disiksa lagi, begitu terus. Rugilah orang yang menganggap remeh masalah yang mengatakan, kan neraka juga bisa saja kita lewatin. Kalau orang muslim ada dosanya, kemudian kalau sudah bersih dia akan kembali masuk ke dalam surga. Perkataan ini benar bagi orang-orang muslim yang melakukan maksiat, tapi berapa lama dia akan disiksa? Allahu a'lam. Andai saja Anda mengambil korek gas, nah, korek yang biasa Anda pakai kecil, Anda bakar jempol tangan Anda saja, hitungan detik Anda sudah rasakan sakitnya. Kalau 1 menit mungkin matang jempol kita ini, dan kita butuh operasi untuk mengembalikan, itu pun belum tentu sempurna. Bagaimana orang yang seluruh tubuhnya disiksa dan dibakar di api neraka hanya karena pembangkangan selama di dunia, hanya karena tidak mau maksimalkan waktu seperti Ramadan, kembali kepada Allah, kembali kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal duduk di hadir Jumat seperti ini, hadir di majelis ilmu, berbakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, mencari rezeki halal, memiliki pasangan halal untuk biologis halal, semuanya punya kenikmatan. Kenapa tidak pilih yang baik-baik dan yang halal saja? Kenapa harus terus pada dosa, dan sampai kapan akan kelalaian-kelalaian ini terjadi? Kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu dalam riwayat menafsirkan tadi surah Al-Mu'minun, beliau mengatakan bahwasanya ahli neraka akan memanggil malaikat, teriak-teriak, tapi malaikat tidak akan menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat setelah 40 tahun mengatakan, sesungguhnya kalian akan menetap selamanya. Lalu mereka mulai memanggil Tuhan mereka Allah. Ini luar biasa. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun, Tawwab, suka menerima taubat hambanya. Tetapi di hari kiamat nanti sudah tidak bisa lagi semua itu. Maka ahli neraka akan memanggil Allah sambil mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tadi di ayat 107 Al-Mu'minun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami kembali ke dunia lalu kami tetap berbuat dosa, kami termasuk orang-orang zalim. Dalam riwayat ini dikatakan, namun Allah tidak menjawab mereka seperti lamanya umur dunia. Berapa miliar umur dunia ini, berapa miliar tahun, begitulah Allah tidak menjawab mereka. Mereka disiksa terus. Setelah itu pun, setelah seumur dunia, Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Maka tinggallah dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan pernah berbicara kepadaku. Karena dalam riwayat ini dikatakan, kemudian kaum itu pun, ahli neraka, berputus asa dan tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dalam kondisi merintih kesakitan. Suara mereka menyerupai suara keledai. Muka-muka mereka mengeluarkan atau terbakar dengan api neraka, serta dari tempat air mata mereka keluar darah. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau seandainya air mata mereka dijalankan di atasnya kapal laut, maka akan mengalir kapal laut tersebut. Dalam riwayat Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau menuturkan sabda Nabi SAW, inna ahlan nari la yabkun, sesungguhnya ahli neraka akan menangis, la yabkun hatta law ujriyatis sufun fi dumuihim lajarat. Kalau seandainya kapal-kapal diarungkan di atas air mata mereka, maka pasti akan bisa jalan. Innahum la yabkuna dama, yakni makanid dam'i. Sesungguhnya mereka akan menangis darah sebagai pengganti air mata karena banyaknya yang harus mereka keluarkan dari penyesalan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sebagai penutup teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam banyak firman-Nya. Sudah 1400 tahun lalu ayat-ayat ini turun. Renungi baik-baik.
Dan kalau anda tidak sadar sekarang lalu kapan? Berapa kali kami ulangi kata-kata ini. Kalau anda tidak berubah menjadi soleh dan solehah di saat ini lalu kapan? Ini adalah Ramadan momentum yang paling tepat. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 50 Allah berfirman, "Fafirru ilallah," dan segeralah kembali kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar Allah juga mengingatkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, banyak sekali pelanggaran dosa-dosanya, tapi mumpung masih hidup, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ayat 54-nya, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun." Segeralah kembali kepada Tuhan kalian dan serahkanlah diri kalian untuk patuh kepada perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya sebelum datang kepada kalian siksaan dan tidak ada yang bisa menolong kalian. Ayat 55-nya, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dan segera ikutilah panduan-panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah yang telah diturunkan kepada kalian oleh Tuhan kalian sebelum datang siksa tiba-tiba kepada kalian sementara kalian tidak menyadarinya. Ayat 56-nya, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin." Dan jangan sampai pada saat kalian meninggal baru mau mengatakan, "Sungguh sangat besar penyesalanku atas kelalaianku dari perintah-perintah Tuhanku dan aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama." Ayat 57-nya, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Atau nanti pada saat melihat malaikat maut baru dia mau mengatakan, "Kalau seandainya Allah memberikan aku hidayah, maka pasti aku akan termasuk orang-orang yang patuh." Ayat 58-nya, "Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin." Atau dia berkata pada saat melihat malaikat maut, "Kalau seandainya aku masih diberikan kesempatan, maka aku akan termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan." Lalu ayat 59-nya Allah mengatakan, "Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin." Kata Allah, "Bukankah telah datang kepada kalian ayat-ayatku tapi kalian mendustakannya? Datang nasihat, jangan saudaraku, tinggalkan saudaraku, kerjakan saudaraku, tapi kalian dustakan. Sudahlah, enggak usah nasihatin saya juga tahu itu haram, tetap dikerjakan. Dan kalian sombong dengan nasihat-nasihat tersebut dan kalian termasuk orang-orang yang kafir. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah." Dan pada hari kiamat kalian akan melihat wajah orang-orang kafir akan berwarna hitam. "Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin." Bukan di neraka sudah disiapkan tempat untuk orang-orang yang sombong. Itu ayat 60, ayat 61 yang terakhir, "Wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun." Dan Allah akan menyelamatkan pada saat itu orang-orang yang patuh sebagai kemenangan buat mereka dan mereka tidak akan pernah ditimpa kesulitan dan juga kesedihan. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah kedua ini, saya ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita, siapa yang selalu kembali kepada Allah, menggantungkan semua urusannya kepada Allah, memohon dan takut hanya kepada Allah, Allah akan penuhi kebutuhannya, Allah akan berikan solusi dari permasalahannya. Dan siapa yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membiarkan dia dengan permasalahannya. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi, lam tusadda faqatuhu." Barang siapa yang memiliki satu permasalahan, cobaan, kebutuhan, keperluan, kemudian dia kembalikan itu kepada manusia,
maka tidak akan memenuhi kebutuhannya itu. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Tapi siapa yang punya permasalahan, punya kebutuhan, punya keperluan, lalu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil. Maka pastikan Allah akan memberikan kepada dia rezeki sebagai jawaban permintaan dan kebutuhan dia, baik itu dekat ataupun yang akan datang. Diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kita akan hadirkan hati kita dan fikiran kita teman-teman sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di hari Jumat ini ada waktu mustajab doa. Dua buah riwayat yang masyhur, riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Tirmidzi. Yang pertama berbunyi, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang mulia di mana doa seorang muslim akan diterima, dan itu terjadi pada saat khatib sedang di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Oleh karena itu semuanya khatib di khutbah kedua pasti berdoa kepada Allah, karena ini dianggap waktu mustajab. Juga ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, di mana tidak ada seorang muslim berdoa di situ kecuali akan dijabah oleh Allah. Dan perbanyak juga fokuslah berdoa kepada Allah selepas asar sampai terbenam matahari. Jadi selain ini waktu Jumat di mustajab doa, juga saudaraku siman kita sedang berpuasa. Dan kata Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doa mereka, as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang puasa sampai dia buka puasa, dan kita sekarang sedang berpuasa. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watul madhlum, orang yang terzalimi. Ini semua tidak akan ditolak doanya. Oleh karena itu kita hadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ijabah doa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau mencatatkan ini sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat nanti. Kami memujimu sampai engkau ridho dan menerima puji-pujian kami ini. Juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat itu. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid dari salah satu rumah dari rumah-rumahmu ini, kecuali karena ingin mengerjakan dan menjalankan perintah yang engkau wajibkan atas kami, yaitu sholat Jumat. Terimalah ini dengan pahala sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, wajib ataupun sunnah, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan juga ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau Wahyu. Ya Allah, lunasilah utang negara kami dan berilah petunjuk para pemimpin kami agar berlaku adil dan menjalankan amanah mereka. Jadikanlah kami sebagai masyarakat yang selalu patuh dan gotong royong, saling dukung-mendukung, sehingga bersama-sama memakmurkan negara ini, dan jadikan negara kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah bacaan Quran kami, zikir kami, doa kami, sedekah kami, dan seluruh amal-amal kami. Berkahilah kami di Ramadan ini ya Allah, dan berikanlah kami Ramadan yang banyak ke depan, maksimal engkau berikan kami dari umur yang engkau berikan kepada hamba-hambamu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun di muka bumi yang sedang tertindas, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, semua kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wa Zat yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun ya Rabbal Alamin, wa Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan, kebaikan, dan juga membantu sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah sangat melarang perbuatan keji, perbuatan dosa dan pembangkangan juga permusuhan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, kembalilah kepadanya maka dia akan ingat kalian. Washkuruhu 'ala niyami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.